Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Serliwati, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Demonstrasi kontekstual kali ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada fasilitator saya Ibu Fitria Novita MPD dan pengajar praktik saya Ibu Titi Sumarni MPD. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu Bapak Eka Saputra dan Wakil Humas SMA Negeri 5 Kota Bengkulu Ibu Heni MPD. Nah, berikut adalah wawancara saya kepada Bapak Eka Saputra. Selamat pagi Pak Eka. Sebelumnya minta maaf kami bertiga mengganggu waktu Bapak nih. Jadi di sini Pak Eka, kami calon guru penggerak angkatan 5 ingin mewawancarai Pak Eka terkait dengan tugas yang akan kami buat di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, ada waktunya kan Pak, Bapak? Setuju. Jadi di sini Pak, terkait wawancara yang ingin kami lakukan, ada beberapa panduan yang akan kami tanyakan kepada Bapak ya Pak ya. Oke Pak, yang pertama, selama ini berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Saya dikasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari tiga orang calon guru penggerak. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang lengkap yang bisa dilakukan oleh beberapa orang guru. Kebetulan di SMA 5 tahun ini ada 3 orang guru penggerak angkatan ke-5. Jadi dari pertanyaan Bu Serli tadi, bujukan moral ya. Ya, sama lima etika Pak. Yang pertama dari bujukan moral. Jadi katakan bujukan moral ini bisa saja ditemui saat saya jadi kepala sekolah seperti sekarang ini. Kenapa? Dari beberapa penyedia buku itu biasanya berlomba-lomba ingin mendapatkan proyek atau istilahnya proyek atau mengharapkan bukunya dibeli dari sekolah. Nah, jadi dari macam-macam penerbit ini banyak macam-macamnya. Salah satunya mungkin bisa dengan fee dari buku. Misalnya saya beli buku 100, fee-nya ada 20% atau 10%. Kemudian ada lagi mungkin selain dari fee, mungkin bisa lagi mungkin dikasihnya saya mungkin beberapa bonus, misalnya sepatu, misalnya, atau baju misalnya. Kemudian ketiga bisa aja mungkin bujukan moralnya bisa aja mungkin ya jalan-jalan, mungkin kepala sekolah dikondisikan. Kebetulan sekarang kan saya sedang KKS nih. Nah, ini ada bujukan untuk jalan-jalan ke 3 negara. Mungkin dari buku itu. Itu satu. Kemudian berikutnya, kalau masalah etika, di pengalaman saya di SMA 1 Benteng, sebelum saya di SMA 5, saya di 1 Benteng 3 tahun. Ini kebetulan ada kasus mungkin yang menghebohkan Indonesia. Mungkin saya rasa bukan Indonesia, mungkin hampir seluruh dunia. Masalah etika itu penistaan agama di SMA 1 Benteng. Sebenarnya anak itu berbuat di rumah, dia tidak menggunakan pakaian sekolah, malah pakai daster, tapi kata-katanya itu yang membuat orang Islam tersebut. Sebenarnya kasus ini sangat berat yang saya alami, sampai 2 minggu saya sempat viral. Ya, saya juga sempat ngetop, ya, saya dikejar-kejar oleh media, ya, kemudian sempat saya diwawancari oleh dari Menkumham, ya, termasuk juga perlindungan anak, masuk juga dari Polres, ya, Polres Benteng dan Polres Kota. Anak itu sekolahnya di Benteng tapi sesuatunya di kota. Nah, saya sempat wawancara. Kemudian kebetulan pada saat itu langsunglah ditanggapi bagaimana penyelesaiannya, karena setiap anak itu wajib mendapatkan pendidikan. Dan sekolah tidak pernah mengeluarkan. Ya, kami menggalikan kepada orang tuanya untuk membina kembali. Kenapa seperti itu? Karena anak itu dari masa pendidikan. Kalau seandainya orang tuanya tidak mau sekolah di situ, di SMA 1 saat itu nggak apa-apa. Tapi kebetulan orang tuanya bijaksana, yang
menarik diri, anaknya pindahlah ke salah satu SMA yang ada di provinsi Sumatera Utara. Artinya dia pindah keluar dari provinsi Bengkulu ini Iya, ya Pak ya? dia keluar dari Bengkulu dengan kehendak sendiri. Dan kebetulan dia orang Sumatera Utara. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada tekanan, malah orang tuanya berterima kasih loh pada sekolah. Dan juga kebetulan waktu itu saya dengan Pak Kadis, ya Pak Kadis telepon saya kunjungan ke rumah anak itu, Pak Kadis mendengar langsung pernyataan dari orang tua, kedua orang tuanya, dia juga minta maaf, ya kami di sekolah tidak pernah menekan, tidak pernah mengintervensi, kamu harus gini, tidak ada. Ya kebetulan kawan-kawan di sana juga mengerti, karena ya namanya anak-anak muda sekarang, ya jadi dalam penggunaan handphone itu sangat hati sekali. Nah, sekarang Pak, dari kasus dilema etika dan rujukan moral yang sudah Bapak ceritakan tadi, Pak, bagaimana cara Bapak untuk pengambilan keputusan di sekolah Bapak ketika itu, Pak? Terutama kasus-kasus yang untuk kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, seperti kasus dilema etika yang kasus siswi Bapak yang menghina Palestina tadi itu, Pak. Oh iya. Kalau mengambil suatu keputusan, saya tidak pernah langsung mengambil suatu keputusan sendiri. Memang sebenarnya itu adalah hak dari para sekolah untuk mengambil suatu kebijakan. Tapi saya tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat. Saya memanggil wakil saya, kemudian saya panggillah staf-staf di sekolah. Jadi di dalam suatu forum rapat kita akan rapat sama-sama mengambil suatu kebijakan. Nah disinilah istilahnya intervensi kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Apakah harus nanti berbuat A, apakah B? Nah, tidak semua, karena pendapat dari staf saya atau wakas itu benar. Nah disinilah kegunaan kita sebagai kepala sekolah untuk menemit atau melihat, oh ini yang harus kita buat, ini yang tidak. Karena kita harus melihat juga segi positif dan negatifnya. Jadi tetap dibentukkan sama-sama di forum rapat. Wakas, staf, dan dengan KPI juga. Oke, maaf Pak, saya lanjutkan Pak. Untuk mungkin bisa didetailkan Pak, langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu apa aja gitu Pak? Prosedur pertamanya, kalau saya dapat kebetulan misalnya di salah satu dulu dapat kasus, itu saya lihat dulu videonya. Setelah saya lihat videonya, langsung saya panggil kesiswaan. Kesiswaan dengan berkoordinasi dengan staf kesiswaan. Ini tolong telusuri, ini benar nggak anak kita? Ya, ini benar anak kita nggak? Ini agamanya apa? Kita harus tahu. Ya, setelah itu tahu itu kita langsung rapat. Dalam rapat itulah kita panggil wakil, termasuk juga guru BK-nya, apa tindakan yang kita ambil dari sana. Jadi langkah-langkahnya pertama tadi video itu benar atau tidak, itu sesuatu kita bamuskan. Saya tunjukkan tim saya, istilahnya tim pembukti fakta, jelas atau tidak, itu jelas atau tidak. Kemudian setelah kita tahu, ya kita rapat. Dari rapat itu nanti kita akan mengambil suatu kesimpulan. Oh harusnya seperti ini. Oke baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti yang sudah Bapak alami, kasus dilema etika khusus? Sebenarnya kalau dilema etika ini kita nggak bisa langsung mengambil suatu keputusan, karena satu sisi memang kita bisa tegas, satu sisi karena anak ini dalam keadaan belajar. Jadi kita memang sebagai pimpinan, saya di SMA 1 sebagai kepala sekolah 3 tahun, saya harus bijaksana. Ya kenapa? Anak ini sekali lagi katakan dalam masa belajar. Ya, jadi saya nggak bisa langsung mengambil keputusan harus gini-gini, tidak. Ya tetap dirembukan, tapi tetap. Jadi saya katakan dari awal keputusan tetap dengan kepala sekolah. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya tantangan Pak, tantangan dalam mengambil keputusan ketika menemui kasus-kasus yang posisinya benar-benar gitu Pak ya, kalau dilema etika. Kalau dilema etika ini kasusnya sangat berat. Jadi tantangannya ya kalau kita nanti mengambil suatu keputusan yang tidak sesuai dengan aturan atau merugikan salah satu, itu dampaknya dengan saya sebagai kepala sekolah. Kemudian dampaknya dengan sekolah seperti apa? Dianggap nanti misalnya kita sekolah tidak membantu anak. Kenapa? Saat saya kemarin ketemu dengan tim pemberdayaan perempuan anak, itu dianggap waktu itu sekolah tidak memikirkan.
Karena dianggap sekolah mengeluarkan. Sekolah tidak pernah mengeluarkan, saya ngomong. Sekolah yang kembalikan. Kenapa harus dikembalikan? Biar itu bisa dibina. Mungkin orang tuanya bisa membina anak, ya. Tapi saran saya kepada bapak dan ibu guru penggerak, jadi kalau nanti jadi kepala sekolah, kita tidak bisa langsung mengambil suatu keputusan yang terlalu cepat. Kenapa? Apalagi kalau masalah etika moral, ya, karena ya, yang namanya kita ini, salah satu pimpinan ini ada yang senang, ada yang tidak. Nah, jadi kita harus bijak. Begitu juga di dalam juga ada yang senang, ada tidak di lingkungan kita. Nah, kenapa saya katakan itu ya? Kita harus bisa memilah. Oh, ini harus cepat kita selesaikan, ini tidak. Nah, ini perlu pertimbangan. Saya juga tidak langsung, saya juga minta pendapat dari Pak Kadis. Waktu itu ada Pak Kacabdi, waktu itu ada Pak Pengawas. Tidak semuanya keputusan dengan saya. Setelah saya dapat informasi 3, baru saya rapat itu kadang kan. Atau setelah saya rapat, atau saya minta pendapat dalam 3. Jadi saya simpulkan nanti apa yang harus saya buat. Nah, seperti itu nanti. Oke Pak, saya lagi lanjut ya. Ya. Jadi apakah Bapak itu ada sebuah tata kelola atau jadwal Pak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Penjadwalan khusus Pak? Nggak ada. Saya rasa kalau saya misalnya ada masalah hari ini, misalnya ada masalah, ya kita langsung bisa kita rapatkan. Kalau kita ada penjadwalan, nanti kasusnya lama-lama berlarut. Ya, akan lama-lama jadi berlarut nanti. Misalnya kasus seperti yang etika tadi. Nah, nantinya kita minggu depan. Ini udah panas, itu jadi bola panas. Kenapa? Anak itu dalam keadaan tidak pakai baju sekolah, keadaan di rumah, ya. Orang tahu, setelah orang belajar telusuri, netizen tahu itu adalah salah satu benteng. Karena satu pun tidak pakai atribut sekolah, orang bisa tahu. Dan di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah lagi, kejadian di dalam kamar lagi. Nah, kira menurut saya tidak ada penjadwalan. Kalau misalnya ada kasus, kalau saya ada kasus, langsung cepat selesaikan. Karena tidak tahu dan mau berlarut. Jadi harapan saja kepala sekolah jangan menunda-nunda kalau ada kasus. Nanti nunggu dulu. Nah, itu akan jadi bumerang nanti kan. Ya. Oke Pak, lanjut lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang membantu Bapak? Sebenarnya dikatakan membantu itu tidak. Saya punya tim wakil, saya punya tim bekam, kemudian saya punya staf siswaan, saya punya pengendal OSIS. Nah, dari para teman-teman itulah saya mengambil suatu keputusan, mungkin masukkan di kawan gini, bla 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 bla. Mungkin saya pegang, oke, nanti saya kasih tahu. Saya akan menemui Pak Kadis, menemui Pak Sedis, mungkin saya menemui Pak Kabid, itu saya temui Kacabdin, kalau di benteng rekaman saya temui pengawas. Gini. Nah, dari pendapat orang ini juga, di pendapat ini di staf saya, mungkin saya simpulkan, oh saya harusnya seperti ini. Ya, harusnya saya buat C nih, bukan A, harus C yang saya buat. Jadi maksud saya, kalau kita jadi pimpinan, nanti Bapak Ibu jadi pimpinan, jangan mudah terpengaruh oleh si A, jangan mudah si B. Kita harus punya pendirian. Walaupun jawaban C, B, A ini mungkin ada yang benar, tapi kita tetap harus mengambil sebuah kesimpulan. Itulah keputusan saya sebagai pimpinan. Oke Pak, yang terakhir dari semua hal yang sudah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak sebelumnya dari kasus dilema etika? Sangat banyak sekali. Yang pertama, ini kasus terberat dalam karir saya sebagai kepala sekolah. Maka saya katakan hampir seluruh media massa yang meliput, mulai dari TV One, Indosiar, RCTI, nasional, ANTV, nasional. Dan saya pernah sempat ditelepon oleh ajudan Pak Munawir yang mantan Menteri Pendidikan. Ya, Muhajir. Stafnya, staf khususnya sampai telepon saya menanyakan seperti bla 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 seperti ini. Kemudian dalam kasus ini menurut saya membuat saya lebih dewasa, ya, lebih dewasa. Kenapa saya katakan, ya, saat saya kepala sekolah di SMA 1 ini berbeda dengan SMA 1 sekarang. Karena kalau saya di SMA 1 itu, ya, dia antara perbatasan kota dengan dusun. Dikatakan dusun dia kota, dikatakan kota dia dusun. Ya, kalau sini enak, ya, kota. Kemudian mayoritas oleh muridnya itu berbeda. Kalau di sini anak oleh muridnya rata-rata orang-orang yang ke atas, orang yang mempunyai intelektual yang
lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi. Ada yang mungkin profesor sekarang, ada yang doktor, rata-rata juga gimana. Jadi maksud saya dengan adanya kasus ini membuat saya lebih kuat loh, lebih tegar. Karena saya yakin, ya menurut saya mudah-mudahan tidak ada lagi kasus yang lebih berat dari ini. Ya, karena ini sangat berat bagi saya waktu di SMA 1. Ya, sempat 2 minggu saya dikejar-kejar media massa, sampai saya ditelepon terus, tanyai terus, belum lagi dari media-media LSM bertanya, Bapak gini. Jadi membuat saya tegar, membuat saya bisa mengambil suatu kesimpulan, membuat saya bisa mengambil suatu hasil yang baik, yang jelas membuat saya lebih dewasa. Dan saya tidak mau saya mengambil suatu keputusan merugikan seseorang. Ya, semuanya perlu pertimbangan. Kenapa seperti itu? Mungkin si A, saya nggak usah jauh-jauh, contoh misalnya si A kemarin di sini, sekarang saya pindahkan ke sini. Kenapa harus seperti ini? Ya, saya ambil contoh sekarang aja. Ya, Bu Sherly dulu di Pindah OSIS, Bu Ice belum ada kegiatan kemarin kan? Nah, kenapa Bu Sherly saya pindahkan di Humas? Itu semuanya perlu pertimbangan. Karena Bu Sherly gini, bla bla bla. Nah, Bu Ice gini bla. Kenapa Pak Dedi saya tetapkan di staf kurikulum? Ya, karena kemampuan Pak Dedi mengerjakan sesuatu berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jadi kepala sekolah, Bapak Ibu bisa melihat dari bentuk Bapak gurunya, atau dari stafnya, atau dari anak buahnya. Ada anak buah ini yang namanya dia itulah yang paling pintar, menonjol. Ada anak buah ini kadang menjilat, kata kita kan, jebakan kita, menjelekkan kita. Ada anak buah ini akan bekerja apabila ada pimpinan. Kemudian kelima, mungkin anak buah ini akan bekerja, nggak ada kepala sekolah, dia tetap bekerja. Nah, jadi harapan saya semoga 3 anak buah saya sekarang ini lulus dan semoga siap nanti kalau ditempatkan untuk menjadi kepala sekolah yang baik. Amin. Oke Pak, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bapak berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk semua masukan, nasihat, dan tips-tips Bapak. Semoga Bapak bisa menjadi pimpinan yang teladan di sekolah ini, dan semoga juga untuk setiap pengalaman kasus yang telah Bapak alami itu seperti yang Bapak bilang tadi ya Pak ya, menjadikan Bapak dewasa, kuat, dan tegar. Jadi terima kasih banyak Pak untuk waktu yang sudah Bapak berikan. Kami bertiga undur diri ya, Bu Ice, Pak Dedi. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Kasih ya Pak ya. Saya ngomong sedikit ya. Boleh Pak. Bukan kan aku mau dikirim nih. Iya. Jadi harapan saya tutor dari buah saya ini menjadi yang terbaik dari yang terbaik untuk penggerak. Kenapa? Kalau saya lihat Bapak Ibu bertiga ini sudah bekerja totalitas, di sekolah juga bekerja dengan baik, walaupun mungkin letih, capek, nggak apa-apa, ini pengalaman yang berharga. Dan saya juga berterima kasih dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber ataupun wawancara ataupun alat peraga, ya kan? Dan Bapak Ibu bertiga ini, ya kan? Nah, ini kegiatan yang langka atau sesuatu yang langka bagi saya. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam koha. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi, Bu Sherly. Bunda, kami untuk tugas modul 3.1 ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya. Jadi di tugas kami kali ini adalah kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ya, boleh. Barusan saya sudah mewawancarai kepala sekolah. Nah sekarang Bunda sebagai wakil humas di SMA Negeri 5 ini, saya ingin sedikit mewawancarai Bunda tentang bagaimana pengambilan keputusan. Boleh ya Bunda ya? Boleh, ambil keputusan ya. Oke Bunda, di sini ada beberapa pedoman dan panduan pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bunda nih. Oke. Nah Bunda, selama ini berdasarkan pengalaman yang sudah Bunda dapatkan, bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Iya, iya. Karena udah berpengalaman juga selama di sini, mungkin
banyak-banyak kasus yang kita temui, tapi yang lebih banyak itu pada umumnya adalah kasus-kasus dengan siswa gitu kan. Pernah dulu kejadiannya beberapa tahun yang lalu, kita punya siswa, kalau di SMA 5 kan kita punya poin ya yang harus kita taati gitu. Nah, ketika siswa tersebut sudah mencapai batas poin itu otomatis kan harus dikeluarkan dari sekolah ini. Nah, kebetulan kita juga harus memikirkan bagaimana kelanjutan dari anak-anak yang keluar dari sini. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan nantinya yang mungkin ya kalau itu tuh memang layak untuk kita pertahankan gitu. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah, jadi kasus ini sebenarnya anak ini udah di kelas 3 ya. Memang di awal dia masuk dulu anaknya sangat pendiam ya, tergolong anak yang kurang beruntung juga karena dia udah anak yatim ya, tapi dia punya prestasi yang sangat bagus. Nah, justru karena seperti itu mungkin banyak teman-temannya yang merasa iri. Nah, karena dia udah sejak ditinggal bapaknya ini, jadi dia sedikit ada pemberontakan dalam hatinya gitu. Nah, jadi dia gampang tersinggung gitu. Nah, jadi ada beberapa kejadian yang membuat dia harus dapat poin gitu. Nah, sehingga kemarin dia sudah tidak sabar, mungkin karena suka diejek-ejek teman-temannya, karena dia diejek temannya ini, jadi dia berkelahi sama temannya gitu. Nah, sama teman selain kelas gitu. Nah, dan itu sangat fatal sekali kalau perkelahian antar sesama siswa itu poinnya sangat tinggi. Jadi otomatis karena poinnya sudah terlalu tinggi, jadi anaknya harus dikeluarkan. Nah, itu tidak bisa saya ambil keputusan sendiri gitu. Nah, kita harus panggil orang tuanya, kita panggil wali kelasnya, kita panggil ke BK, terus setelah tidak ada penyesalan di BK baru kita keputusan terakhir itu sama kepala sekolah. Nah, jadi berdasarkan rembuan juga karena pertimbangan tadi, kalau seandainya anak ini sudah depresi karena bapaknya meninggal kan, nah kalau kita keluarkan lagi dari sekolah ini otomatis anaknya akan hancur, sementara dia hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dan otomatis kita harus membela anak, bukan membela sih, kita harus memperjuangkan jangan dia sampai gagal. Kalau dia keluar kita yakin dia mungkin tambah ambruk gitu ya. Nah, jadi begitu tadi, jadi kita pertahankan sampai dia selesai di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Akhirnya dia menyelesaikan studinya di SMA 5. Iya, di SMA 5, walaupun sebenarnya ini kita bertentangan dengan aturan yang sudah kita buat gitu. Terus kalau untuk kasus bujukan moral ada nggak pengalaman Bunda di sini? Bujukan moral ini kira-kira ada nggak ya? Tapi sepertinya ada, Dak. Apa? Kalau moral ini mungkin dengan kasus-kasus PPDB kali, Dak. Oh, apa Ya. itu? Nah, jadi gini, kita ini kan sangat dilema sekali dengan adanya peraturan zonasi dan peraturan-peraturan yang sekarang gitu kan. Jadi kemarin itu beberapa tahun yang lalu juga itu ada seorang anak yang pengen masuk ke sini gitu. Nah, Tahun berapa itu, Bun? kira-kira 2017 lah, Oh, ya. 16-17 gitu ya. Jadi kita masih juga ada di jalur sudah ada zonasi juga gitu ya. Jadi karena anak ini berprestasi dimasukkan ke jalur prestasi gitu. Nah, jadi ketika dia sudah dinyatakan diterima, ternyata anak ini tidak bisa mendaftar ulang karena ada sesuatu hal gitu. Nah, karena anak ini ada hak untuk mendapatkan dia posisinya di sini, kemudian tapi karena dia tidak daftar ulang, otomatis kan dia tidak bisa diterima di sini, sudah. Jadi akhirnya orang tuanya pengen juga anaknya di sini. Nah, itu kan sangat dilema sekali buat kita gitu. Nah, sementara kita harus juga taat dengan aturan gitu. Nah, jadi ya kita tidak bisa menerima karena bagaimanapun kita harus mempertahankan nama baik sekolah kita gitu. Nah, walaupun ada bukan rayuan kompensasi yang akan diberikan ke sekolah ini, tapi kita tetap pada pendirian kita, jangan sampai sekolah kita dicap tidak benar sama masyarakat nantinya gitu.
kompensasi seperti apa waktu itu dari orang tuanya? Waktu itu kompensasinya orang tuanya menawarkan bantuan gitu ya. Kebetulan kita kan musola kita kan lagi ada rehab gitu kan. Jadi dia menawarkan gitu, nah bahwa gini loh Bu, biarlah kami sebagai orang tua yang membantu asalkan anak kami bisa diterima di sini gitu. Ya tapi itu tidak bisa jadi keputusan saya sendiri gitu. Nah karena kita ada panitia, kita ada kepala sekolah, kita ada komite, ya kita harus tetap mempertahankan nama sekolah. Pertanyaan selanjutnya ini Bun. Ya, Nah, bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana itu Bun, cara pengambilan keputusannya? ya pengambilan keputusan itu kita tidak bisa sendiri ya. Karena apa? Kita punya kepala sekolah, kita punya komite, otomatis tetap keputusan akhir itu ada di kepala sekolah. Oke Bun, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bunda ambil ketika Bunda mengambil keputusan itu, langkah-langkah apa yang Bunda buat? Langkah yang harus kita lakukan itu pertama kita lihat dulu kasusnya apa ya, terus bagaimana nantinya otomatis ada baik dan buruknya nanti ketika kita mengambil keputusan itu. Nah itu harus kita pikirkan bersama, karena apa, ini kan sekolah ini milik masyarakat, jangan sampai nantinya ada penilaian tidak baik terhadap sekolah kita. Jadi apapun keputusan atau masalah yang akan kita yang ada, masalah apa yang ada di kita itu kita harus betul-betul mempertimbangkannya, dan itu tidak kita bisa memutuskan sendiri walaupun itu terjadi pada kita ataupun anak kita sendiri. Kita harus rembukan dengan kepala sekolah dan tetap keputusan akhirnya sama kepala sekolah. Oke Bun, selanjutnya nih Bun, selama pengambilan keputusan itu ada nggak tantangan-tantangan yang Bunda hadapi ketika pengambilan keputusan Tentu itu? aja ada. Kita ini kan punya ruang lingkup yang sangat luas. Ya ada guru, ada wali murid, ada alumni, ada komite. Itu otomatis pasti ada tantangan itu. Tapi kita harus bisa menunjukkan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Oke Bun, selanjutnya nih. Nah, selama ini apakah Bunda mempunyai sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah selama ini kasus-kasus yang Bunda hadapi itu langsung diselesaikan di tempat, atau Bunda ada jadwal-jadwal khusus tertentu atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Kalau jadwal itu sih kita tidak ada. Karena apa? Kita kan tidak mungkin kalau kita punya jadwal, otomatis kita udah tahu bahwa akan ada terjadi kejadian atau masalah. Nah kita tidak bisa buat jadwal, kecuali ketika masalah itu terjadi baru kita buat jadwal kapan kita akan bertemu dengan orang tuanya, dengan wali kelasnya, dengan guru-guru yang bersangkutan misalnya, atau dengan wakil kesiswaan juga kepada guru. Jadi tidak ada jadwal khusus, karena kita kalau buat jadwal khusus otomatis kita sudah yakin akan ada terjadi kasus gitu. Artinya langsung diselesaikan di tempat ya Bun ya? Iya. Oke Bun, selanjutnya nih, selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu mempermudah Bunda dalam pengambilan keputusan? Itu tuh keputusan itu bisa diambil ketika kita sudah ada diskusi ya. Jadi kita diskusi dulu dengan yang berkepentingan. Misalnya kalau kasusnya terjadi di kelas Ibu Mega misalnya ya. Nah itu kan kita perlu libatkan wali kelasnya gitu. Nah terus orang tuanya, BK, dan wakil kesiswaan gitu. Jadi kita harus melibatkan orang-orang tertentu yang kira-kira kompetensi di bidang itu dan memang harus bertanggung jawab terhadap anak itu gitu. Terakhir nih Bun, Ya boleh. oke, dari semua yang sudah Bunda sampaikan tadi nih dan beberapa pengalaman-pengalaman Bunda tadi, Ya. nah pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman-pengalaman tadi dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Ya dengan banyaknya kasus, jadi banyak pengalaman yang kita dapat. Terutama kita belajar mengenal siswa kita itu seperti apa, karakternya itu seperti apa, terus bagaimana cara menghadapi, oh anak ini karakternya seperti ini, anak ini karakternya seperti ini. Itu
itu semuanya pengalaman dan pembelajaran buat kita, dan bagaimana kita cara menghadapi anak itu tuh juga pengalaman buat kita gitu. Nah, buat kita jadi dewasa, buat kita jadi bijaksana, buat kita mengerti bahwa orang lain itu punya masalah-masalah yang sangat rumit di luar sana gitu. Nah, jadi ketika kita jadi guru di sini, jadi kita belajar ya jadi orang tua buat anak siswa kita sendiri. Nah, di situ banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Pasti ada plus minus yang bisa kita terima gitu. Nah, kita ambil dari pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian terjadi di sekolah ini gitu. Oke, pengalaman yang sangat luar biasa ya. Iya. Jadi Bunda di SMA 5 ini sudah berapa tahun? 16 tahun. Berarti dari pengangkatan pertama. Iya. Artinya memang mungkin ibaratnya seluruh penduduk di sekolah ini udah tahu Bunda Iya, semuanya. alhamdulillah. Banyak mengikuti beberapa kepala sekolah gitu dan pergantian kepala sekolah. Jadi ya siswanya sudah banyak alumni yang sudah tercetak di sini gitu. Bunda, saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Semua pengalaman Bunda begitu menginspirasi. Semoga saya di sini bisa lama seperti Bunda, bisa menjadi orang yang seperti Bunda saat ini, terkenal di SMA 5 ini, orang yang berbaik budi, makasih, yang bisa paham dan menyelesaikan setiap kasus-kasus siswa itu memang dengan perasaan. Iya, amin. Oke, Bunda, terima kasih banyak waktunya. Sukses juga buat Bu Zerlia, lancar sampai akhir. Amin, makasih ya Bun ya. Berikut adalah analisis dan refleksi wawancara Kepala Sekolah dan Wakil Bidang Humas SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Itulah tadi wawancara pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika antara Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bengkulu dan Wakil Bidang Humas SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Nah, saya akan merefleksikan hasil dari kedua wawancara ini berdasarkan panduan pertanyaan yang ada di modul, antara lain 1, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara tersebut jika dibandingkan dengan hal yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan apa yang saya dapatkan. Kasus dilema etika yang diceritakan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu ini adalah kasus siswinya yang ketika dia dahulu masih menjadi Kepala SMA Negeri 1 Benteng, di mana salah satu siswinya itu membuat video di TikTok meskipun tanpa menggunakan pakaian atau atribut sekolah, tetapi ketahuan di sana jejak digitalnya bahwa dia adalah salah satu siswi di SMA Negeri 1 Benteng yang dahulu dipimpin oleh Bapak Eka Saputra MPD. Nah, video TikToknya ini menjadi viral dikarenakan siswi ini menghina Palestina, sehingga di sini menjadi dilema bagi Bapak Kepala Sekolah bagaimana mengambil keputusan untuk kasus yang dihadapi oleh salah satu siswinya ini. Nah, di sini dilema paradigma yang dialami oleh Bapak Kepala Sekolah di sini adalah paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan. Nah, kemudian prinsip yang digunakan di sini adalah prinsip berbasis rasa peduli. Kemudian untuk Ibu Sri Heni, Wakil Humas SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, kasus dilema etika yang diceritakannya adalah ada salah satu siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang ketika itu memang siswanya semenjak beranjak di kelas 2 SMA dan mengalami suatu musibah kehilangan ayahnya. Nah, di mana semenjak ayahnya meninggal ini, siswa ini menjadi siswa yang sering melanggar peraturan sekolah. Sehingga ketika di kelas 3 itu dia berkelahi, dan berkelahinya ini memang sudah melewati batas, sehingga setelah dikumpulkan poin-poinnya itu siswa ini harus dikeluarkan dari sekolah karena poinnya sudah habis. Nah, kemudian di sini Ibu Sri Heni bersama dengan wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas, orang tua, dan juga kepala sekolah di sini, mereka memutuskan bahwa siswa ini
meskipun poinnya sudah habis, tetapi tetap melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 5 dengan beberapa pertimbangan karena dia masih kelas 12 dan juga berasal dari siswa yang keluarganya kurang mampu. Dikhawatirkan ketika dia dikeluarkan dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu ini, takutnya dia akan putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Nah, di sini juga paradigma yang diambil oleh Ibu Sri Heni itu adalah paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian juga prinsip yang digunakan adalah prinsip berbasis rasa peduli. Nah, kemudian hal-hal menarik yang dikatakan oleh Bapak Eka Saputra sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 5 di sini adalah bahwa permasalahan yang dihadapinya selama dia sudah berusia 51 tahun ini itu merupakan permasalahan yang terberat di dalam hidupnya. Tetapi hal ini juga menjadikan dia dewasa dan bijaksana ketika dia menghadapi beberapa permasalahan dan pengambilan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari wawancara dengan Bu Sri Heni juga hal-hal yang menarik disampaikan Bu Heni di sini adalah bahwa ketika kita harus mengambil keputusan itu keputusan yang kita ambil itu harus melibatkan orang-orang yang terkait di dalam permasalahan tersebut. Kemudian keputusan ini juga harus untuk kepentingan orang banyak tanpa kita harus merugikan orang lain. Nah, di sini ada beberapa hal pertanyaan yang mengganjal, yaitu bagaimana cara menguji hasil keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh kepala sekolah dan wakil humas tadi? Apakah dengan cara uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, atau uji panutan, atau juga uji idola? Karena di sini secara langsung hasil-hasil uji ini akan berkaitan dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis apakah dia nanti berbasis hasil, berbasis peraturan, dan juga berbasis rasa peduli. Di mana hal ini berhubungan nanti dengan golden rule yang meminta seseorang kepala sekolah atau pengambil keputusan itu harus langsung bertindak sebagai orang lain. Kemudian juga untuk di pertanyaan kedua, bagaimana hasil wawancara antara kepala sekolah dan wakil humas tadi yang diwawancarai, apakah ada sebuah persamaan atau perbedaan, dan kira-kira hal yang menonjol apa dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa dan apa yang membedakan. Jadi dari hasil wawancara itu tadi, persamaan yang saya lihat di sana adalah bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Bapak Eka Saputra MPD dan Ibu Sri Heni Putri di sini, mereka sudah berpihak kepada murid dan juga sudah memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal di sana adalah keadilan dan kasih sayang. Nah, keputusan ini juga bisa dapat dipertanggungjawabkan kepada intuisi dan juga masyarakat. Pengambilan keputusan juga didasarkan pada kolaborasi antara guru mapel, wali kelas, orang tua, dan juga masyarakat. Bahkan untuk pengambilan keputusan kepala sekolah tadi banyak melibatkan juga seperti bantuan hukum, polisi di sana, Komnas Perlindungan Anak, Kemenkumham, dan juga tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya. Untuk perbedaan yang saya lihat di sini adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah itu dia berkolaborasi dengan pihak kepolisian, Komisi Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Kemenkumham, orang tua, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, di sini kepala sekolah juga melibatkan petinggi-petinggi masyarakat yang ada di sekitar sekolahnya. Kemudian untuk sementara untuk kasus yang Ibu Sri Heni sebagai wakil humas di sana tadi, dia tidak melibatkan pihak luar seperti itu, tetapi di sini untuk pengambilan keputusannya Bu Heni melibatkan orang tua dan juga pihak sekolah. Kemudian hal-hal menonjol yang saya lihat di sini dari kepala sekolah yaitu kepala sekolah sudah beberapa kali memimpin dan menjabat sebagai kepala sekolah di beberapa sekolah. Di sini sudah terlihat bahwa banyak hal yang sudah diselesaikan permasalahan kasus dilema etika yang dihadapi oleh Bapak Eka Saputra, dan juga di sini Bapak Eka Saputra jelasnya sudah banyak juga pengalamannya dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tentunya
Di sini juga Pak Eka Saputra sudah pernah menjadi kepala sekolah baik itu di Kabupaten dan Kota Bengkulu. Nah, untuk Ibu Sri Heni, saya lihat hal yang menonjol di sini adalah Ibu Sri Heni sudah menjadi wakil kepala sekolah di SMA Negeri 5 ini, sudah menjabat sebagai wakil kesiswaan, wakil humas, dan juga pernah bahkan menjadi pembina OSIS dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, di sini juga Ibu Sri Heni itu sudah 16 tahun berada di SMA 5 sehingga dia sudah tahu persis bagaimana karakter dan budaya yang ada di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu ini. Oke, selanjutnya untuk analisis pertanyaan yang ketiga di sini, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Nah, di sini saya lihat dan saya analisis dari hasil wawancara saya tadi, rencana ke depan yang diambil mereka yaitu seperti yang disampaikan Pak Eka dan Bu Sri Heni tadi, bahwa dalam pengambilan keputusan itu harus merupakan hasil keputusan yang didapatkan itu merupakan kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Dan yang jelas keputusan yang dibuat itu harus untuk kepentingan orang banyak dan tidak boleh merugikan orang lain. Jelas keputusan itu juga harus keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan juga pada kolega guru-guru yang Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Oke, di sini menurut saya, bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan sekitar saya? Jelasnya yang pertama, saya harus dapat dulu mengamati dan menganalisis mana-mana kasus yang merupakan dilema etika dan juga yang merupakan bujukan moral. Kemudian saya juga akan mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, misalkan untuk yang jangka panjang dan juga jangka pendek. Terakhir, saya akan menerapkan uji coba, yaitu apakah dia nanti dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan juga atau uji panutan dan uji idola. Nah, di sini saya juga akan terus belajar mengenai 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan juga 9 langkah pengambilan keputusan. Ketika saya akan menghadapi suatu permasalahan baik dengan siswa, dengan guru, dan juga dengan lingkungan masyarakat setempat. Baiklah, itulah tadi hasil refleksi analisis wawancara saya dengan Kepala Sekolah Bapak Eka Saputra MPD dan juga Ibu Wakil Humas SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, Ibu Sri Heni. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.